Oke, selanjutnya setelah profil responden, kita masuk ke menu pertanyaan survei. Nah, di sini yang pertama ada pengaturan pertanyaan dulu. Jadi pengaturan pertanyaan ini nanti bisa Bapak Ibu perhatikan. Jadi untuk struktur survei ini, kita yang pertama adalah aspek. Kita ada aspek jika dimensi nanti dikelompokkan berdasarkan aspek utama. Jadi jika ada dimensi yang mau kita ukur, harus ada aspeknya dulu. Dimensi ini misalkan kita mau menilai tentang dimensi terkait misalkan aja kalau di restoran dimensi kebersihan gitu ya, dari dimensi kebersihan. Kemudian ada dimensi tentang estetika, kemudian tentang dekorasinya kan, estetikanya. Kemudian ada dimensi terkait kualitas makanan misalkan. Nah, kita harus membuat dimensi itu, kemudian di dalam dimensi itu ada apa saja? Oh, ada pertanyaan unsur. Jadi di masing-masing dimensi ada pertanyaan unsurnya. Kemudian misalkan pertanyaan unsur tadi ada turunannya lagi, disebut pertanyaan unsur atau subunsur. Nah, untuk aspek ini jadi kita harus membuat aspeknya dulu, gedenya. Jadi tadi kalau misalkan kita ngomongnya terkait dekorasi, kemudian kebersihan gitu ya, kita bisa membuat aspeknya itu pertama berarti tentang kualitas restorannya gitu ya. Kalau misalkan yang kedua ada aspek terkait kemampuan petugasnya misalkan. Nah, kemampuan petugas ini kita lihat dari apa dimensinya, misalkan dari kemampuannya tadi misalkan dari sisi petugas pramusajinya, kemudian dari kokinya, kemudian dari petugas kebersihan dan penjagaan misalkan. Nah, nanti pertanyaannya nanti di pertanyaan unsurnya adalah masing-masing tadi di kokinya bagaimana, kemudian di petugas kebersihan dan lain sebagainya seperti itu. Nah, di sini yang pertama, tadi pertanyaan unsur adalah wajib, harus dibuat. Kemudian tadi kita sudah memilih pertanyaan tambahan, kualitatif, dan NPS. Nah, kalau ada editan lagi, misalkan kita nggak jadi pertanyaan kualitatif, bisa kita edit. Nah, ini sebagai contoh tetap saya buatkan. Jadi selanjutnya kita, karena tidak ada perubahan ya, tidak ada perubahan yang kita lakukan, jadi tidak perlu disimpan. Kemudian misalkan skalanya ini mau kita ganti juga bisa di sini. Karena ini tidak ada perubahan, jadi untuk menu pengaturan pertanyaan tidak saya edit apa-apa. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan unsur. Nah, kalau kita tadi menggunakan AI, di sini pertanyaan unsur sudah muncul beberapa list pertanyaan yang akan kita gunakan. Jadi rekomendasi dari AI sudah ada. Karena ini tadi kita membuat manual, jadi kita harus membuat pertanyaan sendiri. Nah, jadi yang pertama, kita klik di tambah pertanyaan unsur. Di sini ada dua pilihan, ada pertanyaan unsur dan pertanyaan subunsur. Pertanyaan unsur ini adalah pertanyaan yang berdiri sendiri. Jadi misalkan kita mau menanyakan terkait misalkan kualitas ini ya, misalkan keragaman menu yang ada di restoran. Nah, kalau untuk pertanyaan subunsur, misalkan kita mau menanyakan kondisi sarana prasarana, misalkan kondisi misalkan ketersediaan meja gitu ya, ketersediaan meja di hari-hari misalkan di weekend yang misalkan rame, atau mungkin kebersihan toiletnya, kemudian ketersediaan misalkan tempat ibadah. Nah, itu bisa ke subunsur. Ini saya contohkan dulu satu pertanyaan unsur. Misalkan di sini kita ingin melihat keragaman menu ya, contoh. Nah, keragaman menu ini di U1 kita harus membuat kita harus membuat, mohon maaf, untuk nama pendeknya dulu, nama pendek unsurnya. Jadi ini bukan pertanyaan, tapi ini adalah nama pendek unsurnya, atau kalau tadi kita menyebutnya di pertanyaan unsur itu adalah nama untuk labelnya, label di masing-masing pertanyaan. Jadi agar lebih mudah dipersingkat di keragaman menu. Nah, di sini karena kita tadi mau mencoba tanpa subunsur, jadi kita klik, langsung di bawahnya ada detail pertanyaannya. Jadi di sini kita bisa menanyakan seperti ini misalkan ya.
Nah, seperti ini, seberapa puas. Ini kalau kita mau menambahkan gambar, misalkan kita mau mendukung, kita buktikan, kita kasih dukungan dengan list menu yang ada, itu bisa satu gambar saja, tapi karena ini mungkin tidak perlu kita tambahkan dulu, jadi kita pilih di sini. Kalau unsur itu adalah sifatnya wajib diisi, jadi ini kita klik aktif, kemudian kita bisa memilih apakah 2 pilihan jawaban atau 4. Nah, karena tadi kita kan memilih Likert-nya 4, kita pilih 4 di sini. Nah, di sini pilihan jawabannya bisa kita buat, karena tadi seberapa puas ya. Mungkin saya mulai dari tidak puas. Tidak puas, kemudian kurang puas misalkan. Atau mungkin agar Likert-nya ini jadi dia mungkin sangat tidak puas ya. Sangat tidak puas, puas, dan sangat puas. Nah, seperti ini. Nah, ini pilihan jawabannya ini adalah aktif, jadi di sini kita bisa memilih. Kalau di kami untuk jawaban 1 dan 2 sangat tidak puas dan tidak puas, ini saran kami adalah menanyakan alasannya. Jadi kita akan tahu kenapa responden itu menilai tidak puas dengan keberagaman menu. Dia nanti bisa memberikan alasan. Tapi kalau dia sudah puas dan sangat puas, ini tidak perlu kita tanyakan. Kenapa kok dia sudah puas sama sangat puas gitu ya. Ini kita klik simpan data. Oke, nah di sini dia sudah muncul untuk keragaman menu. Di sini kita bisa edit kalau ada salah ketik atau kita delete juga bisa. Selanjutnya kita tadi coba untuk yang sub unsur. Untuk sub unsur, yang pertama kita tetap harus buat dulu pertanyaan unsurnya dulu. Pertanyaan unsur tapi kita hanya buat yang gedenya saja. Misalkan kita mau nanyain terkait kondisi, misalkan sarana prasarana. Nah, di sini. Karena kita tadi mau mencoba dengan sub unsur, kita klik yang ini. Nah, di sini kita diminta untuk simpan dulu nih. Kita simpan data. Nah, ini. Setelah tersimpan, kita akan diarahkan untuk, tadi kan unsur besarnya adalah sarana prasarana. Kita diminta untuk mengisi induknya. Anaknya. Dari induknya ini kita diminta mengisi anaknya apa saja yang ditanyakan. Misalkan, di sini kita mau ngomong sarana prasarana toilet misalkan ya, contoh. Nah, di sini kita menanyakan contoh misalkan untuk kepuasan, jadi sarana prasarana toilet tadi kita bisa melihat misalkan kebersihan toilet di restoran X dulu ya. Untuk kebersihan toilet ini selanjutnya untuk gambar misalkan tidak kita masukkan, kita pilih untuk ini wajib isi seperti tadi yang 4 pilihan jawaban. Kemudian di sini mulai dari sangat tidak puas. Nah, kemudian ini tadi untuk kepuasan toilet, kemudian kita simpan dulu. Oke, kita tunggu prosesnya. Nah, setelah berhasil, ini yang kedua tadi tentang sarana prasarana toilet, karena ini adalah unsur breakdownan, jadi kita akan tambah sub unsur lain, jadi tambah pertanyaan. Karena tadi sub unsurnya sarana prasarana sudah ada, unsur sarplasnya, jadi kita tinggal pilih yang sub unsur, yang kedua ini, kita pilih induknya yang mana. Nah, karena tadi yang pilihan untuk memiliki sub unsur adalah hanya U2, jadi langsung kita pilih U2. Ini kita langsung pilih di sini. Namanya apa? Kalau tadi terkait kebersihan toilet, ini misalkan saja kebersihan restoran secara umum gitu ya. Nah, di sini kita tanyakan. Nah, ini kita lewati, wajib isinya aktif, kita pilih 4. Kemudian di sini oke, kita klik simpan. Nah, di sini sudah muncul. Tadi U1 adalah satu pertanyaan saja, U2 adalah unsur yang memiliki sub. Jadi, memiliki sub unsur 21 dan 22. Seperti ini ya.
Ini untuk pertanyaan unsur. Langsung saya coba tampilkan untuk pertanyaan tambahan. Seperti apa pertanyaan tambahan ini? Nah, pertanyaan tambahan itu bisa digunakan untuk misalkan kita tambah pertanyaan. Jadi ada dua pilihan. Untuk pertanyaan tambahan ini, apakah dia di paling awal survei letaknya ya, atau di bawahnya unsur? Jadi ada dua pilihan ini. Misalkan kita memilihnya di bawah unsur gitu ya. Kalau di paling awal kan sudah otomatis di pertanyaan pertama sebelum unsur tadi. Nah, di bawah unsur ini kita bisa milih di bawah unsur berapa? U1 atau U2 gitu ya. Misalkan kita pilih di U1 gitu. Keragaman menu. Di bawahnya U1 ini apa yang mau kita tanyakan? Dari keragaman menu, misalkan kita mau menanyakan menu yang diharapkan. Di sini kita tanyakan Nah, kita minta mereka menyebutkan variasi menu apa yang diharapkan, yang akan ditambah gitu ya. Misalkan kita ngomongnya wajib diisi, kalau ini dibuat opsional juga boleh, tapi karena kita mungkin perlu untuk masukkan kita gitu ya, kita wajib isi. Jenis jawabannya, apakah dengan pilihan singkat, jawaban singkat. Kalau jawaban singkat, nanti mereka langsung menjawab. Misalkan mereka ingin ditambah ada tambahan menu soto misalkan ya, ada menu baru yaitu soto khas, misalkan soto khas Betawi gitu ya, minta ada seperti itu, atau dengan pilihan ganda. Kalau dengan pilihan ganda kita harus membuat list apa saja yang mau kita tawarkan. Jadi misalkan, oh ternyata koki kita ada keahlian khusus di menu apa, jadi kita listkan di sini apa saja. Nah, seperti itu. Jadi misalkan ada soto Betawi gitu ya, misalkan tambah pertanyaan. Ada lagi misalkan untuk khasnya rawon setan, misalkan minta ada rawon setan dan lain sebagainya ya. Nah, nanti bisa dipilih seperti ini. Kalau tidak sesuai bisa di delete. Nah, ini untuk pilihan lainnya, jika ini kita aktifkan, nanti responden bisa mengetik sendiri menu apa yang mereka pengen nih di luar list yang udah ada. Nah, itu bisa seperti ini. Nah, dia juga bisa memilih apakah dia mau satu pilihan menu aja atau bisa milih lebih. Nah, di sini ada menunya seperti ini. Nah, contoh ini saya pilih yang memilih satu pilihan jawaban saja ya. Coba saya simpan. Oke, nah di sini pertanyaan tambahan sudah muncul. Kemudian kalau untuk pertanyaan kualitatif, misalkan ya, kualitatif ini sebenarnya juga pengayaan data. Jadi dia itu hampir sama dengan pertanyaan tambahan, tapi di sini dia itu responden lebih bisa menjelaskan lebih panjang, lebih detail untuk apa yang mereka isi. Jadi isian teksnya itu berbebas. Misalkan contoh saja, misalkan inovasi layanan atau event atau misalkan promo gitu ya, atau promo nah gitu. Jadi misalkan dia pengen ada live cooking, atau mungkin dia pengennya itu untuk layanannya itu ada yang indoor sama outdoor dan lain sebagainya, dia nanti jelaskan, bisa menjelaskan di sini. Kalau ini bisa kita setting wajib isi atau tidak, jadi nanti bisa. Kalau tidak wajib isi juga bisa, kita klik simpan contohnya. Nah, oke. Setelah itu kita bisa pertanyaan NPS yang terakhir ya. Untuk pertanyaan NPS, nah di sini kita bisa tambah pertanyaannya. Jadi kita pilih seperti ini. Oke.
Oh sorry, ini nama pertanyaannya. Ini coba pertanyaannya di sini. Ini nama pertanyaannya adalah oke. Nah, di sini dia misalkan kita wajib isi agar kita tahu, kemudian kita simpan data. Nah, di sini semua pertanyaan sudah kita inputkan. Jadi nanti kita bisa langsung buat, kita agak lompat sedikit ke kuesioner. Jadi di kuesioner ini kita akan ditampilkan kuesioner dalam bentuk PDF. Jadi misalkan nanti dari Bapak Ibu memerlukan untuk persetujuan kepimpinan atau mungkin diperlukan soft file-nya. Nah, itu nanti bisa dalam bentuk PDF ini. Nah, di sini sudah ada tadi pertanyaan-pertanyaannya, kemudian di sini sudah ditanyakan juga terkait unsurnya, kemudian pertanyaan tambahan, kemudian ada pertanyaan kualitatifnya. Nah, di sini juga ada pilihan NPS-nya. Jadi seberapa mungkin dia merekomendasikan dari mulai angka 0 sampai angka 10 dan saran opini. Kalau saran opini ini di kami adalah sifatnya kita buat otomatis. Jadi nanti misalkan dari Bapak Ibu tidak akan menggunakan saran atau opini, nanti bisa dihapus juga, bisa dinonaktifkan seperti itu. Jadi itu untuk terkait penyusunan pertanyaan, untuk penyusunan pertanyaan yang dibantu dengan AI ataupun saat kita mengisi secara manual. Jadi untuk penjelasan next menu akan saya lanjutkan di next video.